Dari gambar di bawah, tentukanlah titik 2 tegangan antara A dan B atau VAB. Energi per sekon yang digunakan oleh hambatan 5 ohm. Ya, ini gambarnya, ada rangkaian tertutup atau loop. Di sini ada 2 loop. Ya, di loop itu terdapat hambatan 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Kemudian ada baterai 6 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Ini juga baterai 6 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Yang ditanyakan adalah tegangan dari titik A ke B dan energi yang digunakan oleh hambatan 5 ohm. Dari rangkaian ini kita akan coba beri arah arusnya dan arah loopnya. Nah, ini arah arusnya kita beri I1 masuk ke titik cabang ini, I2 juga begitu masuk ke titik cabang, sedangkan I3 keluar dari titik cabang. Arah loopnya kita beri arah yang searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Kalau mau berlawanan juga boleh, tidak masalah ya. Nah, kita akan mulai mengerjakan dengan loop 1 dulu. Loop 1 sebelah kiri. Nah, di loop 1 terdapat baterai 6 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Ini juga begitu, 6 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Ya. Nah, loop 1. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E itu ya tegangan ini tadi. Di loop 1 terdapat 2 tegangan, yaitu 6 volt dan ini juga 6 volt. Nah, kita perhitungkan dulu yang 6 volt ini. Sesuai dengan arah loop, ketika melewati 6 volt, ternyata yang dijumpai duluan adalah yang garis panjang. Garis panjang menunjukkan positif, yang pendek ini negatif. Maka ini adalah positif 6. Kemudian yang pada hambatan di sini, hambatan baterai di sini yang dijumpai dulu adalah yang kecil, maka negatif. Jadi 6 volt dikurangi 6 volt. Kemudian pada loop 1 dilewati oleh I1. Itu lewatnya dari sini 3 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Itu dilewati oleh I1. Sedangkan yang dilewati oleh I2 adalah yang ini, 1 ohm. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff 2, sigma E yaitu 6 volt positif min 6 volt ditambah sigma I, I-nya ada I1 melewati 3 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm, dikurangi I2 karena arah I2 ke atas sedangkan arah loopnya ke bawah, jadi berlawanan sehingga min. Nah, sama dengan 0. Nah, 6 min 6 0. Yang ini 3 1 2 hasilnya 6 I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Nah, jadinya begini. Ini persamaan 1. Berikutnya loop 2. Pada loop 2 terdapat hambatan 3 ohm dan 5 ohm. Ini dilewati oleh arus I3. Kemudian ada hambatan dalam 1 ohm dilewati oleh I2. Nah, kemudian juga ada baterai 6 volt. 6 volt ini karena yang dijumpai adalah yang negatif dulu, maka 6 voltnya minus. Ya, loop 2 sama persamaannya sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E nya atau tegangannya ada 6 volt, tapi yang dijumpai karena yang pendek maka minus 6. Ya, garis yang pendek ini maka minus 6. Kemudian I yang dilewati adalah I3. I3 melewati hambatan 3 dan 5, berarti 8 I3. Kemudian I2, I2 nya ke atas dan ini searah dengan arah loop, maka I2 nya positif. Jadi hasilnya min 6 I2 dikali 1 ditambah I3 dikali 3 plus 5, jadinya 8 I3. Min 6 nya dipindah ke ruas kanan, jadinya plus 6. Nah, ini untuk hukum 2 Kirchhoff. Nah, sekarang kita perhatikan dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, arus yang masuk ini kan I1 dan I2 di titik cabang ini. Yang keluar adalah I3, maka I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini
bisa dirubah, I1 sama dengan I3 minus I2. Ini persamaan 3. Nah, lalu disubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. I1-nya nanti diganti dengan I3 dikurangi I2. Jadi ini I1 ini I3 dikurangi I2 dimasukkan di sana. Jadi 6 I3 dikurangi I2 minus I2 sama dengan 0. Ini 6I3 minus 6I2 minus I2 sama dengan 0, sehingga menjadi 6I3 minus 7I2 sama dengan 0, sehingga I2 sama dengan 6/7I3. Nah, ini dimasukkan ke persamaan 2. Jadi I2 nya nanti diganti dengan 6/7I3 ditambah 8I3 sama dengan 6. 6/7I3 ditambah 8I3 sama dengan 6. Sehingga kalau dihitung I3 nya mendapatkan 0,67 ampere. Ya. Kemudian I2 sama dengan hasilnya 0,64 ampere. Nah, I1 sama dengan I3 minus I2 sama dengan 0,03 ampere. Nah, yang tadi A ditanyakan VAB. VAB adalah VA ke C ditambah VC ke B. V itu berdasarkan hukum Ohm adalah I kali R. Maka yang dilewati titik A ke C tadi adalah I1 dan titik C ke B tadi adalah I3, dan yang dilewati adalah hambatan 2 ohm pada I1 dan pada I3 adalah hambatan 3 ohm. Jadi tinggal dikalikan. Hasilnya 2,07 volt. Nah, kemudian pertanyaan yang B, energi yang dipergunakan hambatan 5 ohm yaitu W sama dengan V dikali I kali D, atau boleh I kuadrat RT. I-nya I yang mana? I yang melewati hambatan 5 ohm adalah I3, maka yang digunakan adalah I3. Nah, 0,67 kuadrat kali 5 kali 1 sama dengan 2,445 Joule.